coding. Apa itu coding? Kode perintah untuk menjalankan mesin atau robot. Oke, kita nanti review kembali ya. Kalau kecerdasan artifisial apa? Mesin atau robot yang memiliki pintar. Oke. Nah, anak-anak hebat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional, dasar coding dan kecerdasan artifisial. Apa tujuan pembelajaran pada kali ini? Yang pertama adalah kalian nanti akan memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, kalian nanti akan mengidentifikasi dan memecahkan masalah sederhana menggunakan langkah-langkah berpikir komputasional. Selanjutnya, kalian akan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap semangat! Semangat! Nah, anak hebat semuanya, kalian perhatikan ya. Sebelum kita lanjutkan, nah ini apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah secara cerdas dan teratur. Dalam hal ini, kalian seperti berpikir seperti komputer. Nah, berurutan sistematis. Nah, kita berpikir seperti komputer, langkah demi langkah. Kalau komputer itu gimana tahu? Misalnya, kalau kita mau membuat jus. Kalau membuat jus perlu disiapkan bahan-bahannya apa saja, kemudian alatnya apa, bagaimana cara membuatnya. Ya, betul, secara berurutan sehingga ketika kalian menyampaikan misalnya proses untuk membuat jus kepada orang lain, orang yang tidak bisa membuat jus bisa memahami apa yang kalian sampaikan. Itu namanya berpikir komputasional, seperti cara kerja komputer. Kemudian berpikir komputasional itu ada 4 langkah. Coba dibaca bareng-bareng, yuk. Komposisi, memecah masalah besar jadi kecil. Stop. Oke, dekomposisi ya. Dekomposisi artinya kalian dalam memecahkan, tadi saya memberikan contoh adalah membuat jus. Nah, kalau kita mau membuat jus itu kan masalah. Nah, bagi Mas Alvis mungkin sudah bisa. Nah, belum tentu untuk Mbak Kirana. Bagaimana membuat jusnya? Apakah langsung kalau membuat jus
diaduk dan ditunggu hingga matang. Kalau sudah matang disajikan ke dalam piring atau mangkok. Nah, itu dikomposisi jadi lebih kecil lagi. Kalau berpola bagaimana mencari kesamaannya? Nah, setiap membuatnya langkahnya sama. Mau mie sedap, Indomie, oke? Nah, terus yang rebus ya, kalau mie instan berbeda dengan kalau mie goreng. Prosesnya hampir sama, cuma tidak menggunakan kuah. Nah, polanya sama air, mie, bumbu diaduk tuh polanya. Semua mie rebus sama, sedap, cari mie sama. Nah, abstraksi, ambil yang penting saja, ya, yang tidak penting tidak perlu. Nah, fokus saja. Contohnya bagaimana? Nah, ambil panci, pancinya mau di lemari, mau di rak, terserah. Mau pakai panci, mau pakai pajan, monggo. Yang penting ada wadah yang digunakan untuk memasak dan tahan api. Ya, boleh. Oke, jadi di sini abstraksi yang penting saja digunakan panci, mau wajan, ya, seperti itu. Terus algoritma urutan langkah. Nah, isi panci dengan air, rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan mie, ya, baru tunggu beberapa menit, masukkan bumbu. Nah, diaduk rata, kemudian sajikan mie. Nah, seperti itu. Coba ada berapa tadi urutan berpikir komputasional? 4. 1, Dekomposisi. 2, Pola. 3, Abstraksi. 4. Algoritma. Ya, pinter. Nah, anak-anakku, coding adalah, coba Mbak Yuna dibaca. Cara memberi perintah kepada komputer atau robot agar bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Contohnya apa, Mbak Nada? Saya dan kamu berperan sebagai programmer dan robot, di mana programmer menyusun langkah-langkah agar robot berjalan maju, mundur, dan lompat. Iya, jadi coding adalah isinya perintah-perintah kepada komputer atau robot atau sebuah mesin yang bekerja sesuai dengan keinginan kita. Yuk, kita akan berperan sebagai programmer dan robot. Saya sebagai programmer, kalian sebagai robot. Kalian saya minta untuk berdiri di samping mejanya. Coba. Oke. Jika saya mengangkat tangan ke kanan, maka kalian maju. Jika saya mengangkat tangan kiri, maka kalian mundur. Apabila saya mengangkat tangan saya ke atas, maka lompat. Oke? Sekali lagi, saya sebagai programmer, kalian sebagai robot atau mesin yang saya ajari untuk kalian melakukan perintah dari saya menggunakan kode-kode gerakan tangan. Jika tangan kanan apa? Maju. Kiri? Mundur. Ke atas? Lompat. Oke, saya ulangi deh. Dimulai dari sekarang. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, silakan duduk kembali. Apabila ada robot yang tidak mengikuti sebuah perintah, maka dikatakan robot tersebut sedang bermasalah. Namun, apakah bisa robot itu melakukan instruksi sebelum diajari programmer? Tidak. Oke. Nah, kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan di mana apa Mbak Nabila, Mbak Naila? Kemampuan komputer atau robot untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ada gambar apa? Ada gambar apa? Ruangan mana ini? Kelas. Bagaimana ruang kelas kita? Kotor. Kenapa bisa kotor? Karena banyak sampah. Ya, ini adalah kondisi ruangan kelas kita ketika setelah jam istirahat. Mungkin kalian berlari-lari, tapi membawa pasaran, wadah daunan, terus dilakukan bermain di kelas. Lupa dibuang jatuh. Nah, ada juga yang tadi main kertas. Nah, lupa juga dibuang. Alhasil kelas kita bagaimana? Kotor. Apa yang harus dilakukan? Bersihkan. Dibersihkannya bagaimana? Dipilah. Langsung dipilah atau diambil ditilah? Diambil. Nah, silakan nanti didiskusikan kepada teman-temanmu, budak kita, kalian itu untuk berdiskusi secara kelompok, menyelesaikan permasalahan yang ada pada
ada gambar kondisi ruangan ini, ya, di mana nanti saya akan bentuk tim kecil menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok bisa berisi 4 atau 5 orang. Oke, ada pertanyaan? Iya. Kalian nanti setelah saya bagi tim, kalian akan saya bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik, berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian selesaikan dengan diskusi kelompok. Terkait apa? Terkait berpikir komputasional, terkait koding KAA dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah permasalahan kondisi ruang kelas kita. Kalian nanti silakan mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Kemudian kalau sudah, nah kalian saya minta kalian untuk ada yang dalam satu tim menjadi programmer, ada yang menjadi robot. Oke, programmer itu orang yang membuat robot, kemudian ngajari si robot untuk dapat bekerja atau melaksanakan tugasnya. Tanpa seorang programmer, maka robot tidak bisa menjalankan tugasnya. Si robot bisa cerdas karena ada perintah atau yang ngajari adalah programmer. Nah, kalau sudah nanti divisikan di sini. Nah, kalian membuatkan juga rutenya. Nanti kalian robotnya silakan mau di robotnya startnya dimulai dari sini atau mau dari sini dibuat labirin atau rute jalan si robot. Oke? Nanti kalian membuat rute perjalanan robot, membuang sampah. Robotnya punya tugas adalah robot pengambil sampah. Nah, sampah tersebut harus dibuang ke tempat sampah. Lihat tempat sampahnya ada berapa macam? 3. Ya, apa saja sampah itu terbagi? Sampah organik, Anorganik, B3. artinya si robot diajari programmer memilah sampah, kemudian nanti urutannya pripun langkah-langkahnya supaya si robot bisa berjalan mengambil sampah dan memilah sampah sehingga dapat dibuang ke tempat sampah sesuai jenis sampah. Nah, dituliskan rutenya di sini. Kemudian setelah dituliskan, presentasi di depan kelas dan disimulasikan. Apa simulasi kuwi? Dipraktekkan. Ya, dipraktekkan. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Butuh kerjasama tim. Ya, sekali lagi kerjasama tim. Saya bentuk dulu kelompok kecilnya. Kita berhitung 1, 2, 3. Dimulai dari Mas Gali. Oke, Mas Gali 1. 1. Oke, silakan kalian membentuk kelompoknya. Dimulai sekarang berdiri atau kelompoknya. Yuk. Presentasi. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya dan silakan kalian kerjakan. Diskusikan dengan baik. Oke. Lanjut. Kita kalau tidak bisa tanya saya bagaimana saya paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, oke. Berpikir komputasional, apa itu coding, kemudian bagaimana itu atau kecerdasan artifisial, terus bagaimana kalau dipraktekkan dalam mengatasi permasalahan ya, di mana berpikir berkomputasional, oke, dengan konsep dekomposisi, dengan pola, abstrak dan apa hal. Nah, anak-anakku semuanya, tapi benar bahwa berpikir komputasional itu apa? Berpikir seperti cara kerja komputer. Ada berapa? 4. Apa saja? Dekomposisi, pola, abstrak, dan yang satu algoritma. Ya. Kalau yang tadi menggunakan kode-kode, simbol-simbol, tadi namanya apa? Coding. Nah, si robot bisa bekerja, bisa melakukan
Anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran besok adalah kita bermain lagi dengan permainan coding yang lainnya, lebih menarik lagi. Senang apa Badan? Ya, kalau tadi bermain mengenai robot programmer, nah besok ada permasalahan lain, bisa kalian itu berpetualang jejak, mencari misteri. Nah, itu juga sama, kita bisa memanfaatkan bagaimana konsep berpikir komputasional dan juga penerapan coding dan KA. Semoga kalian selalu happy, senang dengan belajar dengan Bu Ratna, dan cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.